Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita di pertemuan ke-14 ya minggu ini. Jadi satu pertemuan lagi minggu depan, pertemuan berakhir beres. Hari ini sebetulnya kalau ngomongin materi sama saya mah materi masih banyak ya, karena ada habisnya ya. Selama kita terus bisa berpikir, sejauh mana kita bisa berpikir, sejauh itulah materi akan selalu terus ada gitu. Tapi hari ini alhamdulillah udah kedatangan tamu, karena seperti yang saya bilang, saya kan memang terafiliasi ya dengan Kementerian Kesehatan, tidak hanya Kemendikbud, tidak hanya Kemenag. Kebetulan alhamdulillah sudah hadir Kang Peri. Beliau ini pelatih dan juga nanti beliau memperkenalkan diri aja lah ya. Soalnya kalau harus dijelaskan banyak sekali profil beliau ini yang ilmunya sudah sangat luar biasa gitu ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan materi nanti sepenuhnya materinya akan saya serahkan kepada Kang Peri ya. Saya akan nonton aja, ikut nonton, dan mudah-mudahan makanya saya ajak mahasiswa dari jurusan lain dari kelas yang lain kalau santai, kalau ada waktu, karena materinya penting sebetulnya ya. Ini terkait dengan materi kegawat daruratan sebetulnya, dan namanya kegawat daruratan itu mungkin ya, walaupun tidak kita harapkan, tapi mungkin akan terjadi di sekitar kita atau di sekeliling kita. Dan mudah-mudahan ilmu yang bisa diterapkan atau ilmu yang bisa disampaikan di akhir sesi perkuliahan kita, mudah-mudahan bisa jadi manfaat bagi teman-teman ya. Dan ya sambil kita lengkapilah perkuliahan ini seasik mungkin ya. Jadi silakan ikuti semua instruksi dari Kang Peri nanti ya, bagaimananya. Mungkin pengantar dari saya sekian. Ingat, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan sengaja saya rekam karena sepenglihatan saya teman-teman ini jarang ada yang mencatat sebetulnya. Dan ilmu itu semakin berkah. Selain ilmu itu berkah itu ada dua. Pertama, dekat dengan sumber ilmu, dan kedua dicatat sebetulnya. Tapi yang nggak apa-apa saya wakilkan, saya catat walaupun berupa rekaman video ya, yang sewaktu-waktu kalau kalian butuh kembali, kalian bisa recall memori pengetahuan tersebut, bisa kalian lihat. Saya tuh nggak ada niatan jadi YouTuber, tuh nggak ada niatan. Saya nggak peduli subscriber nambah atau enggak, viewers nambah atau enggak. Cuman satu, kalau saya pendidikan dari guru-guru saya itu, kebaikan itu sebarluaskan. Dan saya kan nggak tahu ya dari kelas ini yang mungkin nanti masa depannya jadi calon-calon magister, calon-calon doktor, nggak tahu ya. Kalau sekarang kalian mungkin ya hare-hare, ninggalin nonton YouTube-nya kan hare-hare ya. Tapi kan 10 tahun lagi mah dunia kosong ya. Kita nggak tahu. Jadi kadang kita tuh berpikir nggak hanya untuk hari ini, tapi kita see the future lah. 10 tahun lagi mungkin kalian butuh lagi ilmunya, butuh lagi pengetahuannya, setidaknya kan tersimpan, ada bank datanya. Jadi segitu aja dari saya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, terutama ini manfaat yang sangat memberikan manfaat di kehidupan sehari-hari kalian, teman-teman ya, karena hal yang berkaitan dengan kesehatan itu urgensinya sangat tinggi. Kenapa? Karena urgensi dari kesehatan itu akan berafiliasi dengan yang namanya nyawa atau kehidupan manusia, ya kan? Jadi ya seraplah ilmu sebanyak-banyaknya dari para ahli yang di ini ya. Kemudian Kang Peri alhamdulillah mau menolong saya, mau membantu saya berbagi ilmunya ya. Dan itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sering aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Allah. Harus semangat ya. Kita harus semangat. Bagi materi terkait dengan kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Fari Haryanto. Saya aktif di KSR PMI Kabupaten Bandung. Tahu KSR? Enggak. Pernah dengar PMR? Ya, pernah aja.
yang remaja itu tingkatannya ada yang SMP, SMA. Ya. Cuman kalau misalnya perguruan tinggi atau misalnya di dalam kehidupan masyarakat ada tingkatannya lagi, namanya KSR, Korps Sukarela. Di sini mungkin dari program kerja saya, dari kegiatan-kegiatan saya itu terkait tentang pertolongan pertama. Ya. Pernah dengar pertolongan pertama? Darurat UGD. UGD. Dulu namanya P3K. Pernah dengar? Oh iya. Kalau kegiatan medis ada yang namanya divisi P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Tapi kenapa sekarang diganti jadi pertolongan pertama gawat darurat atau PP? Nah, kita bahas. Nah, kebetulan background pendidikan, kalau saya itu satu jurusan sama Kak Retsa ya, Pak ya, Pak Retsa. Kakak. Dulu di UIN sebelum jadi Bandung, terus kuliah lagi, S1 lagi di Uniba, ngambil pendidikan. Jadi kalau misalnya sebenarnya nyambung sih sama pendidikan. Saya bukan perawat, saya bukan dokter, tapi saya itu kegiatannya meliputi di bidang kesehatan. Terkait dengan komunikasi di mata kuliah ini, kebetulan saya jurusannya ilmu komunikasi. Jadi kita bahas nanti kenapa sih komunikasi itu harus ada di seluruh aspek gitu ya, lingkungan, kesehatan gitu ya. Nah, kita bahas. Dan sekarang apa yang dimaksud dengan pertolongan pertama? Ada yang tahu? Dadakan. Gimana? Pertolongan dadakan. Pertolongan dadakan. Dadakan itu seperti apa maksudnya? Urgensi gitu. Urgent. Pertolongan yang harus pertama kali dilakukan. Oke. Ada yang lain? Mencegah apa? Mencegah luka. Kan terlanjur luka. Mencegah Mungkin infeksi. penanganan pertama yang Namanya dilakukan pada pasien atau korban. korban Yes. dengan menggunakan Menggunakan P3K. kan itu soalnya apa yang dimaksud dengan pertolongan pertama atau P3K dengan menggunakan apa kira-kira kalau pertolongan? Dukun kah? Jampe-jampe? Ambulan. Ditolong dengan ambulan. Kalau misalnya lukanya lecet aja. Oh, pakai ini lah. Oke. Perban yang coklat. Dengan menggunakan Oke, sekarang ada pertanyaan lanjutan. Tadi ada beberapa jawaban ya. Bagus, itu tidak salah. Apakah Anda pernah menolong? Ini siapa? Siapa namanya? Dewa. Dewa. Ya. Pernah menolong nggak? Pernah Pak. Nolongnya seperti apa? Aku pernah jatuh. Ditolong nggak? Ditolong nggak? Ditolongin cel. Oh, oke. Berarti pernah ada yang nolong. Ini menolongnya seperti apa tadi? Kasusnya seperti apa? Tolongnya adik saya sendiri sih Pak. Adik Ah, saya sendiri luka gitu jatuh langsung pakai alkohol dibanjur. pakai alkohol. Oke, kira-kira benar nggak salah pakai alkohol? Nah, cuci dulu pakai sabun. Kalau pertanyaannya tadi dikasih alkohol, reaksi adiknya gimana? Meringis. Pernah nggak kalau kamu luka dikasih alkohol perih nggak kira-kira? Ya, betul saya Kira-kira. Nah ini kira-kira secara logika ya mahasiswa nih. Kira-kira benar nggak penanganannya? NaCl. Oke. Alangkah lebih baiknya ternyata dikasih atau dibersihkan dulu, bisa pakai air, atau NaCl. Ternyata sekarang itu nggak boleh pakai alkohol. Kenapa? Karena dapat mematikan sel, dan itu sel yang ada di jaringan lah. Nah, itu mungkin itu salah satu hal yang baru ya bagi teman-teman. Dan ini sebetulnya ilmu yang udah sering kali diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan sekolah oleh anak PMR, oleh anak pramuka dan lain sebagainya. Nah, ternyata tidak boleh pakai alkohol. Anak-anak SMA sekarang udah pada pintar, udah tahu Pak. Ya. Baru ketinggalan ya. Oke. Apakah PP itu? Oh, aduh, PP itu apa deh? PP atau pertolongan pertama? Pertolongan pertama. Tadi ada yang menyebutkan pemberian pertolongan segera kepada korban. Betul. Tapi ditanya pakai apa? Ternyata harus dengan menggunakan medis.
Ini kan pertanyaannya bukan contohnya. Pengertian medis dasar apa? Medis dasar. Apa sih? Pengetahuan umum tentang medis. Jadi kayak misalkan ada yang serangan jantung gitu, pertolongan pertamanya harus kayak gimana gitu. Jadi pengetahuan dasar. Oke, betul. Itu biasanya dipakai oleh siapa ya? Dipakai oleh siapa aja? Siapa aja? Masyarakat yang sudah mendapatkan wawasan tersebut. Oke. Itu dipakai oleh perawat atau dokter sebetulnya. Cuman bisa nggak dipakai oleh orang awam seperti teman-teman? Bisa. Nah, kita lanjut ke materinya dulu ya, ke teorinya dulu. Pertolongan pertama ada pemberian pertolongan segera. Nah, tadi benar nggak harus segera? Benar. Nah, kalau misalnya nggak segera gimana? Mati. Ya, ternyata pertolongan pertama itu biasanya ada yang korban gawat, ada yang darurat. Ya. Beda nggak? Ada Kalau gawat seperti apa? Gawat darurat, beda nggak? Gawat, darurat beda. Beda. Bedanya seperti apa? Masih ini Santai. masih bisa diantar. masih gawat bisa diatasi. Ya penanganannya santai. Maksudnya penanganannya itu nggak terlalu yang lebih ini. Oh, yang lebih fokus bisa, jadi bisa. Masih mana ya? Bisa tertolong walaupun waktunya tidak terlalu cepat penanganannya. Contoh kasusnya apa? Kecelakaan. Kayak gitu kecelakaan. Kecelakaan, kepala bocor itu gawat atau darurat? Kalau gawat seperti apa? Gawat itu pak Kayak deh. boleh saya pak kakinya misalkan. Ya masih luka-luka yang ringan, tidak Sakit luka. gigi. Misalnya kalau misalnya ada orang yang habis kecelakaan, misalnya cuma sakit, baret-baret, kalau itu gawat, kalau darurat mungkin sakit gitu. Itu bukan kategori gawat. Kalau misalnya luka cuma ringan, gawat itu kategori yang seperti gilir, fraktur, patah tulang. Kalau misalnya darurat seperti apa? Darurat itu seperti kehilangan banyak darah atau misalnya henti nafas. Henti nafas gawat atau darurat? Orang yang 3 menit tidak ada suplai asupan oksigen itu ngaruh kepada sistem tubuhnya, otaknya, jaringan kulitnya dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke medis dasar. Tadi perlawan segera kepada penderita atau sakit atau cedera. Nah, kemarin kenapa P3K? Tadi ada pertanyaan kenapa P3K diganti pertolongan pertama pada kecelakaan? Ternyata yang membutuhkan pertolongan itu bukan hanya korban kecelakaan, tapi yang punya riwayat penyakit juga. Di sini ada yang penyakit jantung. Adanya penyakit gendong pak di sini pak. Nah, mungkin tumor bisa aja. Benjol itu seperti apa? Mungkin ada turunan, ada kecelakaan, ada penyakit, kan beda. Ya. Nah, maka kita sepakati baik itu dari pecinta alam, dari tenaga medis, dari relawan kesehatan itu diganti semuanya menjadi pertolongan pertama atau PP. Tingkat PMR juga udah diganti menjadi PP ya. Secara yang memerlukan penanganan medis dasar. Tadi ada pertanyaan medis dasar itu apa sih? Medis dasar adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh awam atau awam yang terlatih secara khusus. Teman-teman masuknya kategori apa? Awam. Boleh nggak merawat? Boleh Boleh. Karena selain dari melibatkan sisi kemanusiaan teman-teman juga sebagai makhluk sosial harus saling tolong. Maksudnya komunikasi sosial. Nyambung nggak? Gitu ya. Kalau kesehatan itu tidak jauh dari komunikasi ya. Dokter juga kalau misalnya merawat pasti ngobrol. Nggak mungkin pembatan-batan. Nah, teman-teman di sini diidentikan sebagai pelaku pertolongan pertama. Ya. Pelaku pertolongan pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Di sini, misalnya di sini, di depan kampus teman-teman ada kecelakaan. Nah, teman-teman kira-kira mau nolong nggak? Takut. Takut. Nah, kita ada pertanyaan yang takut nih. Ya. Kenapa takut? Takut sama darah pak. Takut sama darah. Ya. Takut salah penanganan, jadi kayak seharusnya langsung telepon ambulans. Iya.
Takut salah penanganan. Kebanyakan masyarakat Indonesia seperti itu. Dan di sini di Indonesia itu hukum yang mengikat tentang pertolongan itu masih rendah. Nah sebetulnya teman-teman kalau misalnya secara logika, kalau PP itu mainnya logika ya. Kalau misalnya ada korban yang napas atau korban yang memerlukan pertolongan, teman-teman wajib untuk menolongnya ternyata. Di sini sudah diatur. Nih, ada dasar hukumnya ternyata. Ini ada komunikasi hukum kan. Teman-teman ada seorang yang membutuhkan pertolongan, tapi teman-teman tidak menolong. Kira-kira terkena pasal atau enggak? Ya. Pasal terkena. Kira-kira dapat denda atau kurungan berapa lama? Tahun. Ada yang lain? Ini kan polisi ya, yayasan polisi. Yang dia harus tahu kan hukumnya. Kira-kira dendanya berapa? Kira-kira nih, kamu pernah masuk jurusan? Masuk jurusan pernah? Nah, teman-teman ada junior teman-teman yang kecelakaan. Teman-teman kan yang ngadain acaranya. Tiba-tiba teman-teman dapat kabar juniornya kecelakaan. Teman-teman gak nolong, kira-kira dapat kena sanksi nggak? Atau kena pasal? Waduh. Enggak, nolongnya itu gara-gara cuek Pak, apa dianya? Karena cuek atau karena ketidakmampuan teman-teman? Nah, ternyata ada pasal 531 KUHP. Barang siapa yang menyaksikan sendiri orang dalam keadaan bahaya yang maut, lalai memberikan pertolongan atau mengadakan pertolongan, itu kena denda sebanyak-banyaknya cuma Rp4.500. Murah ya? Tapi beban moral. Dan kurungan paling lama 3 bulan. Kelihatan hal yang sepele, tapi fatal ternyata teman-teman. Nyawa dibandingkan dengan 5.000. Tapi teman-teman punya beban moral sebagai mahasiswa. Teman-teman misalnya KKN di luar, kan mahasiswa tuh kita nggak mikir bahwa mahasiswa itu orang yang jurusan apa gitu, tapi masyarakat lihatnya sebagai orang yang punya pengetahuan. Jadi harus tahu gitu ya. Nah, terkait dengan ini, teman-teman kalau misalnya menolong harus ada tujuannya. Kira-kira tujuan menolong itu buat apa sih? Nyelamatkan apa? Nyawa. Oke. Terus yang kedua, mencegah cacat. Yang ketiga, memberikan rasa nyaman dan menunjang upaya penyembuhan. Kasus yang pertama tadi ditanyain, ada yang kecelakaan, terkena cedera jaringan lunak atau misalnya perdarahan. Tiba-tiba dikasih alkohol, kira-kira sesuai nggak dengan tujuan ini? Salah Pak, salah. Ya. Nih, lihat. Memberikan rasa nyaman dan menunjang upaya penyembuhan. Rasa nyaman. Kalau misalnya nolong tapi teman-teman secara kasar, baiknya Enggak. Psikopat. pernah lihat orang yang nolong secara kasar? Oke, yang pertama menyelamatkan jiwa penderita. Kalau jiwa indikatornya apa sih? Ya, nyawa indikator kira-kira orang bernyawa itu apa? Mental. Ada jantung, orang mental. Ada jantung, ada detak jantung dan Adik. ya nadi itu kan ngaruh sama detak jantung. Ada nadi, ada Saraf. nafas. Kamu hidup, indikator hidup itu yang pertama adalah bernafas, yang kedua adalah ada nadi. Kalau kamu ngalamin, yang dicek itu gak usah jauh-jauh dulu, ada nafas, ada nadi enggak. Kalau nggak ada nafas, nggak ada nadi, atau jangka waktunya udah lama, pas dicek itu kondisinya nggak ada nadi, nggak ada nafas, dan udah lama udah ada nadi dan nafas ya, itu dipastikan udah meninggal. Gak usah ditukar lagi. Ya, ngapain mau nolong korban perdarahan tapi lukanya meninggal. Kecuali mujizat dari Allah kita. Mujizat dari Allah pernah ada mati suri gitu ya. Oke, yang kedua adalah mencegah cacat. Ini contoh kasusnya adalah terkilir, ada yang suka futsal? Kebetulan Asbik Dewa. Ada. Oke, ada yang pernah lihat orang patah tulang? Petinju, ayo. Patah tulang. Kira-kira di gimana kalau patah tulang? Digigit, dimobilisasi. Nah, itu tujuannya adalah mencegah cacat.
Kalau misalnya tidak dimobilisasi akan ngaruh ke hasil akhir. Nah ini sih tujuannya. Ini tujuan, kewajibannya adalah menjaga keselamatan diri orang lain yang menderita. Kalau misalnya teman-teman mau nolong tapi tidak yakin dengan keselamatan teman-teman, boleh nggak nolong? Enggak, jangan. Karena kalau misalnya yang mau nolong adalah teman-teman harus sudah yakin dulu bahwa posisi kita aman, ya. Aman korban, aman diri, aman lingkungan. Dapat menjangkau pemerintah jelas, mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam jiwa, meminta bantuan. Teman-teman adalah pelaku pertolongan pertama. Kalau misalnya teman-teman bosan, itu bukan tugas kalian, tugas dari dokter atau perawat. Jadi usahakan kalau mau nolong, yang penting hidup dulu aja. Kalau nggak hidup, ngapain ditolong juga? Ya, memberikan pertolongan secara cepat dan tepat. Di sini juga ada ternyata persetujuan tindakan pertolongan. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau menolong, teman-teman harus minta persetujuan. Kenapa kira-kira harus minta persetujuan? Iya, tidak ada dusta di antara kita. Iya. Apa? Soalnya kan menyentuh Pak. Menyentuh. Ya. Fisik kan Pak, takutnya apa-apa. Ya. Berarti kalau misalnya korbannya tidak sadar, Tidak sadar persetujuannya berarti ya harus. harus meminta saksi. Enggak, ternyata ada cara lain, harus cari saksi. Wah, kita penanganan sudah benar atau enggak? Karena memang juga kita ilmu komunikasi ya. Oh iya. Otomatis komunikasi kita yang utama, gitu ya. Jangan sampai langsung dipegang atau misalnya langsung melakukan tindakan tanpa adanya saksi. Biasanya seperti itu. Bapak aku mau nanya, Ya. kan aku tuh pernah dengar ya kalau misalkan korban yang hipotermia itu kan itu tuh secara tidak langsung dia tuh bakal kehilangan kesadarannya lama kelamaan. Nah, aku tuh pernah dengar kalau ada pertolongan selain dipakein jaket tuh kalau misalkan si orang yang hipotermianya udah nggak sadar banget, kita tuh perlukan sesama kayak dari badan ke badan. Itu gimana Pak? Oke. Ada kedaruratan medis. Kedaruratan medis itu banyak kasusnya, paparan panas, paparan dingin. Kita bahas paparan dingin. Orang naik gunung biasanya terkena hipotermia. Orang hipotermia itu kejadiannya kalau nggak di gunung atau daerah bersalju. Ya. Hipotermia terjadi karena kehilangan suhu tubuh. Yang suhu tubuh kan panas gitu ya. Kehilangan panas. Gejalanya seperti apa? Yang pertama menggigil. Yang kedua adalah dingin, kulit terasa dingin. 3 pucat. Tindak lanjut dari itu adalah dia itu bisa berhalusinasi. Pernah dengar kasus kejadian pendaki di laut buka bajunya, malah jaket atau bajunya itu dipakai atau dipasangkan di kayu. Iya. Itu bukan hal mistis, itu adalah halusinasi. Iya. Jadi tingkat lanjut dari halusinasi adalah badan Panas. merasa panas, gitu ya. Nah, bagaimana cara penanganannya? Ada yang bilang kita langsung aja ya. Kebetulan ada pertanyaan seperti ini. Sebenarnya ini membahas kedaruratan medis tadi. Nanti, pas waktu teman-teman ada info, ya kayaknya kalau misalnya dia itu kedinginan, logikanya kita harus menghangatkan dengan berpelukan. Boleh nggak? Boleh. Efektif nggak? Bukan boleh, efektif nggak? Kurang efektif. Kenapa? Wah, itu mah nggak maksudnya nggak akan penanganan yang benar banget. Itu itu karena ada cara lain mungkin. Oke, cara lainnya seperti apa? Oke. Oke, penanganan hipotermia. Ada yang sering naik gunung? Ya, nah. Lainnya kali. Pak Ferry, Pak Reza. Pak Ferry kenalnya sering kegiatan bareng sama Reza itu di gunung. Kebetulan Pak Ferry itu apa Ferry ya? Kang Ferry kayaknya di sini. Kebetulan Akang itu alumni, bukan alumni sih, anggota dari Mahapakawin Bandung. Kalau di sini kan ada apa? Mapak ya? Mapak, Mapela, oh ya. Ada Mapela, kalau Mapeli Mahapeka. Oke, penanganannya ternyata Mapeli itu divisi Gunung Hutan kebetulan ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara penanggulangannya kalau misalnya di gunung? Kan teman-teman sering aspek jurusan mungkin di daerah alam ya. Pasti ada yang berkaitan dengan kasus hipotermia. Ternyata ada cara lain selain dari langsung skin to skin. Karena tadi skin to skin itu banyak resikonya.
Yang pertama adalah piomongan, yang kedua adalah tidak efektif. Yang pertama, hipotermia itu terjadi akibat dari hilangnya suhu tubuh. Berarti yang faktor mengakibatkan kehilangan suhu tubuh biasanya adalah baju yang basah. Gitu biasanya. Berarti harus dilepas atau diganti. Boleh nggak langsung posisi basah kita pelukan, sedangkan baju kita sendiri basah? Enggak. Kita harus posisinya kering. Nggak efektif. Buka baju, bukan modus, buka baju sama sejenis ya. Diganti bajunya atau dimasukkan ke sleeping bag atau dimasukkan ke aluminium foil dibungkus. Itu langkah pertama. Ditemenin, jangan sampai dia itu sampai ke tahap berikutnya yang mengakibatkan halusinasi. Bahaya kalau udah sampai halusinasi. Nah, langkah kedua, jangan dulu dikasih minum karena nafasnya belum stabil. Kalau nafas sudah stabil baru dikasih air hangat. Udah cukup gitu aja. Ya, boleh nggak dikasih balsam yang kayak gitu? Sebetulnya dengan pakaian kering dan dibungkus itu nanti juga suhu tubuhnya akan membaik sendiri. Baru nanti kalau bisa udah normal, baru dikasih minum yang hangat. Itu adalah penanggulangannya. Jadi kalau misalnya teman-teman nemu di gunung tiba-tiba hipotermia, ngegetar, menggigil, nafasnya tersengal-sengal, jangan langsung dipeluk. Karena dipeluk itu dapat mengakibatkan risiko sesak. Kalau nafas sesak dan hilang nafas itu harus ada tindak lanjut, yaitu dipompa, di BHD, bantuan hidup dasar. Biar tadi nyawanya tertolong, karena indikator nyawa adalah nafas dan nadi. Oke, gitu ya. Kalau misalnya naik gunung atau terjadi hipotermia. Oke, tapi sebelum itu teman-teman kalau misalnya mau melakukan pertolongan itu harus menggunakan alat perlindungan diri atau APD. Kenapa harus APD? Kenapa harus pakai APD? Biar steril. Selain itu, steril kan buat si korban, kalau buat kita gimana? Dari penularan APD ini apa aja? Coba ada apa aja? Jam tangan, sama pelindung, baju pelindung, masker, respirasi. Kalau teman-teman menangani korban yang perdarahan, keluar darah, nah harus pakai sarung tangan nggak? Harus. Kenapa? Takutnya ada kayak ada penyakit turunan yang menyebabkan bisa atau penyakit lain yang menularkan lewat darah. HIV. Betul. HIV lewat darah bisa? Bisa. Bisa. Darah dan air. Kenapa kita kalau misalnya sebagai penolong harus pakai sarung tangan latex? Karena darah itu adalah sumber penularan penyakit. Selain darah apa aja? Cairan di dalam tubuh kita, apalagi cairan mayat, itu sumber bakteri ya, yang sangat ganas. Pernah dengar kasus tsunami di Aceh? Tsunami. Yang meninggal berapa orang? 1.000. Oke. Dulu ada relawan, bukan dari PMI ya. Relawan, dulu belum ada BPBD, belum ada BNPB. Tsunami di Aceh banyak sekali se-Indonesia itu relawan berdatangan, baik dari segi pecinta alam, pramuka, masyarakat, komunitas dan lain sebagainya. Ada salah satu korban atau relawan, bukan korban, relawan dari stakeholder pecinta alam. Dia itu bertugas memindahkan mayat. Tapi di tangannya itu terdapat goresan kecil, tapi kena cairan. Mayat itu udah kamu busuk, udah keluar cairan kan? Akhirnya gimana? Terinfeksi dan harus diamputasi. Makanya kalau misalkan APD itu jangan disepelekan teman-teman. Ya. Hal atau goresan sekecil apapun apabila terjangkit bakteri dari si pasien atau si mayat atau si korban itu akan sangat berisiko. Apalagi kita nggak tahu bahwa dia itu punya riwayat penyakit apa, takutnya hepatitis, takutnya HIV dan sebagainya. Kalau kacamata pelindung itu waktu di bencana ya, baju pelindung itu hazmat. Kalau misalnya
kasusnya kayak COVID kemarin, pasti pakai hazmat. Masker penolong, masker. Kenapa harus pakai masker? Biar kamu cium udara yang busuk. Ya, udara yang busuk. Seperti kehidupan. Ya betul. Jadi kalau misalnya hidung dan mulut kita terpapar apa ya? Saudara terkontaminasi. Ya, berudara, maupun cairannya terkontaminasi itu dapat disebabkan penularan penyakit. Kalau masker resusitasi itu apa? Tahu nggak? Masker konsultasi. Kalau teman-teman mau bukan, teman-teman pernah lihat orang yang melakukan nafas buatan? Nah, ternyata itu nggak skin teman-teman. Nggak langsung bibir ke bibir, itu biasanya harus pakai masker. Kenapa? Karena kita nggak tahu bahwa si dia itu punya penyakit apa, gitu ya. Kalau misalnya nggak pakai masker juga, biasanya pakai kain yang cara gitu ya. Dan kalau misalnya bencana, teman-teman kalau misalnya kalau Pak Ferry datang ke bencana, terutama gempa, itu kalau misalnya ada orang yang nggak pakai helm, itu suka ditegur ya. Bukan bermaksud itu apa, tapi keselamatan diri sendiri. Bagaimana mau menolong, tapi dianya juga belum siap. Dengan umum menjaga diri yaitu mencuci tangan dan membersihkan alat. Ini pengantarnya aja. Ada yang bertanyakan? Tidak ada tentang pengantar? Baiklah, saya minta satu orang relawan. Biasanya yang tidur sih udah cocok nih. Siapa nih? Boleh nggak tidurnya diganti di sini? Gak apa-apa. Di sini coba maju di sini. Duduk di sini. Atau ada yang mau jadi relawan nggak? Laki-laki aja. Yang kecil lebih. Yang kecil saya mau gede Pak. Saya gede Pak, gede banget saya. Ayo Pak. Ya, yang main baju hijau boleh. Oke, silakan dulu. Duduk di bawah. Iya. Atau berbaring. Zam, kata-kata terakhir Zam. Kita kalau menolong pakai logi. Ada orang berbaring. Kira-kira apa yang harus teman-teman lakukan? Fotoin dulu. Fotoin dulu. Oke. Para Indonesia. Fotoin berubunin ya. Ya. Kira-kira itu efektif nggak? Tidak Pak. Nggak. Kira-kira harus apa? Kita pakai logika aja ya. Ini udah mahasiswa semester 4, wajib mempunyai logika dan nalar yang berpikir ya. Kira-kira ada orang tidak sadarkan diri di area lapang. Kira-kira hal yang dilakukan apa? Saya ini Pak. Cek nadi Pak. Cek nadi dan napas. Ini cek apa? Napas. Ya. Langsung cek napas gini. Enggak apa gini aja weh. Dari hidung gitu. Oke, dari hidung. Bener nggak? Kira-kira ada yang lebih tepat nggak selain dari cek napas? Kira-kira secara logika? Cek nadi sih Pak. Nadi. Coba dicubit. Ada ternyata, nanti kita bahas. Teman-teman, kalau menemukan suatu kasus seperti ini, yang pertama kali teman-teman adalah penilaian keadaan. Aman? Kita aman nggak? Tanyain dulu, kita aman nggak? Kalau kita aman diri, aman korban, aman lingkungan. Cek keamanan dulu. Kan tadi tujuannya apa? Kewajibannya apa? Menjaga keamanan diri dan lingkungan. Kalau misalnya ada kasus orang yang terkena kecelakaan, teman-teman yakin nggak bisa menolong? Yakin bisa. Lingkungannya aman nggak? Nggak ternyata. Nah, teman-teman silahkan sterilisasi dulu lingkungannya. Biasanya kan tadi difotoin, banyak orang yang berkerumun dipoto, gitu ya. Lalu diawasin dulu ternyata. Permisi, saya misalnya dari PMI Kabupaten Bandung akan menolong, mundur. Kira-kira bisa nggak lakukan pertolongan? Bisa. Aman diri, aman lingkungan, aman korban.
Korbannya posisinya di tengah jalan, apakah langsung dia cek nadi atau nafas? Di tengah jalan digini dulu. Pinggirin dulu. Berarti ada 3A, aman diri, aman korban, aman lingkungan. Itu yang menjadi dasar, fondasinya. Kalau misalnya kita nggak aman, korbannya nggak aman, lingkungannya nggak aman, jangan dilakukan. Ya. Oke, udah. Yang kedua adalah nggak langsung cek nadi ternyata. Cek respon. Nggak langsung cek respon. Buka bajunya dulu. Nggak usah. Ngapain kayak gitu? Kenapa ini maksudnya? Oh. Aksesorinya kayak gitu. Oh gitu. Enggak ternyata. Stop dulu. Ini kan ada orang. Tadi kan dijelaskan harus minta izin. Jadi saksi. Kayak mencari saksi. Kamu nggak usah langsung grepe langsung buka baju. Yang kiranya bisa membuat kita posisinya di mata hukum untuk menolong. Pak, saya dari PMI Kabupaten Bandung, mempunyai kemampuan medis dasar, boleh menolong nggak? Boleh katanya. Oke, sekalian kalau misalnya boleh, Pak, boleh tolong minta laporkan. Kamu si Asbun meja kalau Nggak usah langsung kayak so tahu. Kita kan pertolongan pertama, otomatis ada pertolongan kedua, ketiga, dan itu adalah dokter. Udah siap, baru kita langsung melakukan pertolongan. Nah ini baru ke korban. Posisinya biasanya jangan gini. Kalau gini, boleh nggak gini? Boleh nggak gini? kalian Kira-kira gimana ya? kok gitu sih jam? Gini. Biasa aja. Harusnya bersih kayak gini. Duduk. Kalau misalnya udah diamanin ya, kalau misalnya di tengah jalan harus diamanin. Ya. Mau dicapak? Enggak, kamu pura-pura nggak sadar diri aja. Kita mau dicapak kan? Oke, posisinya seperti ini ya. Kesan umum, dia itu terkena, kira-kira ini kena kasus medis atau trauma? Tahu perbedaan medis dan trauma? Traumanya bukan trauma mental ya. Trauma itu akibat dari ruda paksa. Ruda paksa itu benturan, tusukan, sayatan, itu trauma. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada di berita dia terkena trauma, trauma itu bukan karena trauma psikologi ya, tapi ada suatu ruda paksa. Kalau medis itu berarti dia itu penyakit. Jadi harus beda. Kita menolong itu harus tahu dia itu karena kasusnya trauma atau medis. Pas ospek jurusan atau pas teman-teman ada kegiatan di kampus, tiba-tiba dia pingsan tapi nggak ada yang TMOL lah, kayak batu luka kepalanya, itu berarti kasus medis. Dia itu punya riwayat penyakit kemungkinan. Oke, lanjut. Setelah ini, udah dia itu ternyata kena kasus trauma. Dia itu kecelakaan mobil, ketabrak mobil. Kira-kira hal apa yang harus dilakukan setelah ini tahu kasus trauma? Menenangkan, dia nggak sadar. Enggak? Lap darahnya, dia itu ternyata nggak ada perdarahan. Logika. Kira-kira kasusnya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Cek kesadaran nih. Kenapa harus cek kesadaran? Tapi kan dia tak sadar. Ada kemungkinan dia itu kalau misalnya ditepuk jadi sadar. Ya. Kenapa cek kesadaran penting? Karena kalau misalnya kita tahu dan dia sadar, dia itu bisa menjelaskan kronologinya seperti apa, dia sakitnya yang mana, gitu ya. Nah, cek kesadaran itu kayak gimana? Ada rumusnya. ASN. A-nya apa? Awas. Dari kepala, dari matanya awas. Suara, ada suara atau enggak? Awas. Awas bukan awas kondisi yang lain. Awas itu kondisi awas suara sama nyeri. Coba ditepuk ini aja. Gimana nih? Ini gimana nih? Ya Mi, bangun Mi. Sambil tepuk. Ya. Tadi ada yang bilang, kayaknya ada yang dicubit Pak. Benar?
Ada yang pernah lihat kasus dicubit? Belum. Tadi katanya dicubit. Ada. Itu dewa yang Dewa, ngomong. Pak. Ada yang dicubit. Ternyata ada. Pas waktu dikasih rangsangan M. M-nya itu apa? Nyeri. Dicubit ininya nih. Dicubit punggung tangan atau tulang sternum. Tulang sternum yang seperti ini. Itu biasanya pakai tekan itu sakit lumayan. Kalau T-nya apa? T-nya berarti tidak respon. A, awas suara jadi tidak respon. Kalau misalnya ada center, lihat aja matanya dibuka. Itu kalau misalnya kelopak matanya pupilnya nggak membesar, itu berarti ada benturan di kepala. Tahu pupil yang hitam? Nah, kalau misalnya disorot sama cahaya itu bisa membesar. Mengecil. Kalau misalnya enggak membesar lagi. Itu kalau misalnya tidak mengecil dan besar, itu berarti terjadi benturan. Gitu ya. Kalau misalnya suara diri ditepuk-tepuk tidak ada respon juga, berarti dia itu memang tidak respon. Dikasih rangsangan nyeri juga respon. Berarti harus digimanain? Udah gini, dikasih harus dibuka jalan. Karena apa? Karena indikator nyawa itu adalah adanya nafas. Berarti harus dibuka jalan nafasnya biar dia itu bisa bernafas. Caranya gimana? Adanya rumus ADTD. Angkat dagu, tekan dahi. Gimana nih gini nih lihat. Nih. Jadi nggak usah digimana-gimana dulu. Angkat dagu, tekan dahi seperti ini. Ya. Itu biar nafasnya lancar. Pas ADTD, teman-teman bisa melakukan LDR. Itu adalah cek nafas. Lihat, dengar, rasakan. Caranya gimana? Dekatkan telinga kepada mulut korban. Didengarkan si suara nafasnya. Lihatnya apa? Lihatnya perut. Apakah dia tumbang kepis atau enggak? Dengar apa? Dengar suara hembusan nafasnya. Rasakan dengan telinga. Biasanya sekecil apapun kalau telinga itu sensitif. Kalau misalnya nggak nafas gimana? Mati, nggak juga. Ini kalau ada nafas, ada nadi, tunggu sadar atau amankan lokasi. Atau cek tubuh kalau misalnya ada luka. Nah, yang bahaya itu adalah henti Jantung. nafas atau henti jantung. Ya, karena hubungannya dengan nyawa tadi. Kalau kita bingungnya atau saya paniknya lihat darah, ternyata enggak. Ada orang yang berdarah, ada orang yang nggak bernapas. Kira-kira ditolong mana dulu? Dia nggak bernapas dulu. Kalau darah itu spare waktunya lebih lama, bisa 1 jam atau 2 jam baru kehabisan darah. Itu masih nyawanya bisa Kalau nafas itu golden time-nya adalah 3 sampai 5 menit. Bronze time-nya, silver time-nya adalah 5 sampai 7 menit. Bronze time-nya adalah 7 sampai 11 menit. Kalau di atas 11 menit kemungkinan kalau nggak nafas itu loss. Mending. Jadi teman-teman mikir ya kalau ada kecelakaan jangan lihat kondisi badannya dulu, harus lihat nafas dan nadi. Kalau orang kesetrum, yang dicek itu bukan kan nggak kelihatan ininya apa luka-lukanya, harus dicek nafas dan nadinya. Kalau misalnya nafasnya tuh malah kecilnya gimana? Hah? Nadinya. Ngecek nadi. Iya, ternyata kayaknya masih ada aliran listriknya. Masa ada Ya, nggak mungkin kayak magnet ini. Nah ternyata nafas dan nadi nggak ada. Kira-kira apa yang dilakukan? Nafas dan nadi nggak ada. Kira-kira apa yang dilakukan? Dikubur langsung. Enggak. Ternyata kalau misalnya waktunya golden time 3 sampai 5 menit pertama itu ternyata masih bisa ditolong.
Pernah dengar kasus Kanjuruhan? Oh. Kasus di Taiwan. Nah, di mana di Taiwan? Korea. Itu waktu karnaval Halloween ya. Berapa orang yang meninggal? Ratusan. Oke. Itu ternyata bisa ditangani korbannya nggak ratusan. Kalau misalnya semuanya dilakukan di Kanjuruhan juga itu ternyata masih banyak yang bisa ditolong sebetulnya. Cuma karena keterbatasan orang yang mampu menolong, itu akhirnya banyak korban yang meninggal. Karena loss nggak ada di Oh, kenapa bisa hidup lagi? Apakah ini ngefek? Nah, kita pakai logika. Ini main anatomi. Posisi jantung di mana? Ternyata jantung itu tidak pure di kiri seperti ini. Ya, apa tengah? Nih. Oh, di situ. Di tengah. Di sini ada apa aja selain organ jantung? Lambung. Hah? Paru. Paru, Pak. Nah, RJP itu sekali melakukan dua organ akan di-trigger atau direspon, jantung dan paru. Indikator napas apa tadi? Indikator nyawa? Nadi dan napas. Berarti RJP itu dua organ yang di-trigger. Caranya gimana? Nih, jangan sampai lihat di film gini-gini, lihatnya kan biasanya di perut ya. Gini, ternyata ini perut itu bukan organ vital, bukan organ yang membantu menghidupkan kembali atau ada nyawa. Ternyata organ yang ada harus ditekan itu antara 3 titik sternum. Oke, caranya gimana nih? Lihat, ini ada rusuk kan teman-teman? Ya. Ada. Di kiri mau di kanan ada kan? Cari pangkal rusuk. Coba rasain sendiri, ada nggak pangkalnya? Jangan. Ya kalau misalnya latihan itu pakai boneka biasanya. Cari pangkal rusuknya di ini. Ini pangkal rusuk itu dinamakan tulang kaju pedang. Ya. Nah, bukan di sininya. Kalau di sini itu malah sininya si tulang iganya. 2 jari di atas titik sternum. Nah, ini adalah titik tekan. Titik tekan. Cara nekannya gimana? Gini. Ya, gini. Nah, lihat dari 2 ini, dari pangkal tulang rusuk, 2 jari di atasnya, simpan tumit tangan. Mau kanan mau kiri, bebas. Tumit aja ya. Jadi nggak pakai yana, jadi kiri. Lalu didorong dengan tangan yang sebelahnya, seperti ini. Boleh nggak gitu? Boleh nggak? Harus dari atas. Berarti banyak yang salah. Orang yang film-film itu cara ngambil napas begini, gini, ternyata salah. Ya, posisikan badan itu lurus dengan si korban di atasnya, baru ditekan. Enggak, jangan itu kalaunya. Oke, ditekannya kalau orang dewasa sedalam berapa senti? 3 ya. Ternyata 5 cm. 5 cm ya, kurang 2 cm. Harus dalam. Kenapa harus dalam? Karena di sini yang dipompa adalah paru. Jantung dan paru-paru dipompa seperti ini. Jadi dari atas berapa kali? Nah, pertanyaannya begitu. 5. 3 Terus-terusan. 3 menit. Kita bukan hitungnya pakai waktu, tapi 30 kali. Oh, kali 2. Ya, betul, kali 2-nya apa? 2-nya apa? Duanya? 2-nya apa? Akan. Bukan. Oh, apa? 30 kali tekanan. 1, 2, 3. Hitungannya seperti itu ya, jangan 1, 2, 3. Jadi biarkan si paru-paru itu kembali lagi ke atas, baru dipompa lagi. 1, 2, 3, 4 sampai 30. 2 kalinya apa? 2 kali nafas bu.
diheboh, maksudnya ditiup. Ditiup. Kalau ada masker representasi pakai masker. Kalau nggak ada. Kain, Tapi kalau di luar negeri, kalau dulu sih langsung bisa skin. Yang penting sih mulutnya itu menutupi mulut korban. Jadi nggak ada celah. Dan sampai, jangan sampai asal tiup. Jadi nggak gitu. Ditiupnya sampai si perutnya mengembang. Baru ditiup, kembang, kempes lagi, ditiup lagi, kembang, kempes lagi. Itu satu babak. Berapa babak kira-kira? 5 babak. Berarti ada berapa? 3 kali 5? 150 kali. Biasanya itu langsung ada nafas. Kalau misalnya udah 2 babak dan ada kira-kira udah ada kedengaran nafasnya muncul, boleh nggak dilanjutkan? Nyaman. Kasih oksigen dong. Atau kalau misalnya nggak ada oksigen, posisi miring stabil. Lemas saja. Gini. Kenapa harus seperti ini? Kira-kira kenapa harus seperti ini? Iya, benar. Sunnah Nabi itu ternyata ada ilmunya. Sudah diuji secara saintifik. Ternyata kalau posisi miring stabil ini, yang pertama adalah kalau ada cairan di mulutnya akan keluar. Kalau misalnya ini paru-paru ini gak kerja begitu keras karena dia itu posisi miring, jadi bisa bernapas secara luasa. Gitu. Ya. Seperti ini posisi miring stabil. Di atas kakinya ini kalau misalnya nggak gini nggak gerak, nggak miring-miring lagi. Beda kalau misalnya gini, ini akan kalau posisi teratas seperti ini paru-paru akan bekerja ekstra untuk bernapas. Nah itu RJP itu seperti itu bisa. Nah, kalau misalkan malah menyebabkan patah tulang dia ini tuh gimana? Nah. Jadi mati gitu Pak. Kita kembali lagi ke tujuan. Nyawa dulu, cacat dulu yang penting. Nyawa. Kalau misalnya nggak ada nyawa mau dimakan. Kalau misalnya di sini kira-kira ini tadinya ada benturan nih, takutnya si tulang rusuknya retak. Tapi kalau misalnya nggak dia JP dia itu pasti meninggal. Milih mana? Nyawa Tetap sih. harus dilihat JP walaupun ada kemungkinan dia itu menyebabkan retak tulang. Kalau retak tulang nggak apa nanti juga bisa diobati. Yang penting dia itu bernapas dulu. Oke, aku siap. Siap. Ayo mah takut retak nih. Ini nanti dia itu cacat atau misalnya dia itu lama sembuh dia nggak apa-apa. Oke, Pak. Yang penting dia itu hidup dulu. Kalau udah hidup bisa sembuh mas nanti serahin ke gitu. Pak, aku mau nanya Pak. Ya. Tapi ini bukan ke medis sih. Ya. Kayak misalkan kan baru satu pada penanganan itu kita sebelumnya melihat dulu kan situasi lingkungan. Nah tapi ini yang saya takutkan gimana kalau itu suatu pancingan misalkan Pak orang itu tergeletak di tengah jalan misalkan kita lihat situasi ini misalkan udah aman. Nah sama kita mungkin kan yang barusan dikesampingkan dulu mungkin dikesampingkan jalan tapi itu secara tidak kita sadari itu suatu pancingan misalkan buat mempegang kalau kayak gitu tapi niatnya baik gitu jadi takut juga sih kadang Keselamatan diri yang utamanya juga ya. Ya keselamatan diri. Kalau misalnya kira-kira kita nggak yakin ya ini mah aman Rizal. Itu mah jika nama pancingan udah ada berpikir seperti itu. Ya kita nggak ada kewajiban menolong. jadi gimana pikiran kita mungkin banyak. Iya. Kalau misalnya kasusnya kelihatan kayak kita, gitu kelihatan sama kita, ini kelihatan jelas ditabraknya, kelihatan jatuhnya, barulah. Boleh kalau misalnya seperti itu kita juga kan harus waspada. Harus dijaga amankan diri. Amankan diri itu bukan termasuk pakai APD ya. Manggil orang buat ikut membantu juga itu mengamankan diri dari kejahatan sih. Justru aman diri dulu. Kalau Pak Ferry, kalau nggak aman saya nggak akan nolongin.
ngapain gitu ya. Jangan ada korban dalam kecelakaan dalam pertolongan. Karena pertolongan pada kecelakaan bukan dibalik jadi kecelakaan dan pertolongan. Ya. Gitu ya. Makasih Pak. Ya benar. Jangan sampai kita karena yang disebut pahlawan gitu ya. Banyak kasus yang terjadi terutama di Indonesia ya. Ada yang mau menolong orang yang terbawa arus langsung jebur, jebur, gimana itu? Kalau misalnya waktu banjir minimal kita bawa kolam, boleh jebur. Atau misalnya melempar tali. Kalau kita gak yakin mau menolong, gak bisa nolong, udah jangan ditolong. Karena itu akan menambah korban. Gitu. Oke, korban lagi sama. Yang dicek apa? Apa? Yang dicek. Oh tadi maaf, tadi ada yang kelewat. Ini korban tadi bernafas. Ya, korban bernafas. Kalau udah bernafas yang harus dicek apa? Nadi. Kenapa? Ya kan itu Pak. Takutnya kan stabil gitu ya. Ya betul. Betul. Yang bernafas itu kadang nafasnya bisa berhenti lagi. Oh iya benar Pak. Dicek nadi. Di mana nadinya diceknya? Tangan Leher itu nadi apa? Nadi urat. Nadi karatis. Mana di karate? Kalau misalnya di tangan nadi radialis. Oh tahu. Oh ada. Cewek karena begini kayak. Nah, ini. Kalau korban sadar itu biasanya di tangan. Kalau korban tidak sadar itu di leher. Ya, dicek juga suhunya, ada perubahan atau enggak di bentuk tubuhnya. Gitu kan dan sebagainya. Kalau nanti normalnya berapa? Berapa denyut kira-kira? Kalau nanti per satu orang yang normal itu semenit berapa kali ya kira-kira? 120. Cuma 90 sampai 120. tuh bener. Kalau nadi rendah 30 sampai 60. Di bawah 30 itu harus intens dicek kembali. Tadi di sini. Kalau beda lagi sama udah olahraga. Kalau udah olahraga bisa 200 per menit karena cepet. Udah futsal udah apa? Deg jantung itu pasti cepat. Nah, kalau misalnya dia itu udah sadar atau tidak sadar, kita mau ngecek lukanya atau ngecek tubuhnya gimana? Dicek lihat. Dilihat. Ada rumusnya P, L, N, B. Ada perubahan nggak? Ada luka terbuka nggak? Ada nyeri tekan nggak? Ada bengkak nggak di seluruh tubuhnya? Kalau sadar, dia bisa menunjukin sakitnya. Kalau nggak sadar, kita harus meraba seluruh dari akal sampai kalau misalnya dia itu sadar atau misalnya kondisi setengah sadar itu pasti kalau misalnya diraba itu kita ngeceknya gini nih kalau misalnya berbalik misalnya gini dari atas kita pakai celana latex ya lihat dari atas kepala dilihat ada perubahan nggak ada luka terbuka itu kalau misalnya dia kita cek lagi bahwa itu ada yang buka baik itu patah tulang, cedera jaringan lunak dan ada bengkak. Gini dari kepala, tangan, badan itu dada dan perut, panggul, tungkai bawah sampai ke ujung kaki. Itu Pak kalau lukanya secara normal, nah itu Pak kita nggak tahu kan, soalnya pakai baju. Diekspos. Oh dia bunga-bunga gitu. Bisa, kalau misalnya korban tidak sadar. Kalau misalnya korban sadar, itu biasanya sih kalau udah ada persetujuan dan mungkin dia itu udah napas, udah stabil, baru kita lihat bagaimana ada yang buka atau enggak. Kalau misalnya dia itu udah sadar, biasanya dia itu akan memberitahu sendiri lukanya. Kalau misalnya memarah itu tidak urgent, nanti bisa diobati pada saat
penolong kedua atau dokter atau misalnya ambulan datang. Kalau yang urgent itu ada ada yang namanya patah tulangnya biasanya patah tulang tertutup ya. Patah tulang tertutup itu kayak nggak keluar tulangnya gitu ya. Lalu ada perdarahan dan biasanya ada luka bakar. Kalau luka bakar kita harus segera menolong. Gitu tentang pertolongan. Ada lagi? Pak, kalau misalkan Ya, sip baik. Ya nggak apa-apa. kan Nanti kita pakai. tadi teh kalau misalkan nggak ada denyut jantungnya ditolongnya pakai ini gitu-gitu. Kalau Itu misalkan namanya RJP ya. RJP Resusitasi jantung. jantung paru. Kalau misalkan denyut jantungnya kelebihan kayak olahraga gitu bisa menyebabkan kematian juga nggak apa, terus cara penolongannya gimana? Kan biasanya habis olahraga suka ada yang Gagal jantung tiba-tiba- namanya. Gagal jantung itu yang pertama ada beberapa kemungkinan turunan orang yang kena serangan jantung itu ada yang punya penyakit jantung juga ayahnya. Ada yang namanya penyumbatan pembuluh jantung, pembuluh darah di jantung. Itu penyumbatan pembuluh darah di jantung itu harus di RJP sama. Ada kebocoran jantung, kalau kebocoran jantung mah jantungnya udah pecah, pembuluh darahnya udah pecah, juga bisa lagi itu langsung bisa meninggal, gitu ya. Meninggal klinis, ya berarti mati klinis, itu udah nggak bisa ditolong. Yang kemungkinan gagal jantung atau serangan jantung itu masih bisa ditolong. Habis olahraga biasanya serangan jantung. Yang futsal, Haji Mas Said dulu itu masih bisa ditolong. Kalau misalnya langsung segera dilakukan pertolongan pertama di RJP. Yang penting dia itu ngadetak dewe. Ayah di Nadina udah urusan nanti dioperasi lagi Habis itu jalan-jalan urusan sakit. dokter. Habis jalan-jalan sakit. Gitu. Ya. Nah seperti itu sih. Ya. Nah kita kalau misalnya ada yang orang riwayat penyakit jantung, kalau misalnya kegiatan-kegiatan di kampus lebih baik jangan diikutin. Kalau misalnya kemungkinan capek. Ada yang mau diklat mapala atau diklat apa gitu ya, mewah atau seperti apa. Yang punya penyakit jantung atau risiko serangan jantung lebih baik jangan ikutan, karena kalau misalnya jantung terlalu keras bekerja itu mengakibatkan henti jantung atau serangan jantung. Makanya itu harus di RJP, harus kalau misalnya kreki atau misalnya orang di Eropa bukan di RJP gini, tapi ada alat khusus, alat kejut jantung. pernah ya kalau yang di rumah sakit gini Yang defibrillator ya, Pak. itu namanya defibrillator jantung AED. Tapi sebetulnya dari gesek-gesek gini ya, kalau digesek ini langsung mental gitu ya. Magnet. Asli gitu, enggak dari gesek-gesek gini. Enggak, itu banyaknya ya di sinetron seperti itu ya. Ya. Ternyata kalau teman-teman lihat di rumah sakit itu medan magnetnya tinggi. Magnetnya bukan magnet yang saling menempel, tapi magnet yang saling menolak. Kalau misalnya digesek gini, teman-teman udah mental itu alatnya. Tapi langsung dikejutkan. Kenapa harus dikejutkan pakai alat itu? Kira-kira biar apa? Biar mas ini apa? Men-trigger. Iya, karena di kita itu ada medan magnet, medan listrik itu dipakai alat itu, alat yang elektronik seperti itu fungsinya men-trigger tubuh atau misalnya arus listrik dari jantung atau medan magnet dari tubuh biar kembali lagi jantung ini berdetak. Tapi kan ada efeknya, Pak. Ada, biasanya dari ini mama Ya. Oh, kelihatan. berapa kali tuh Pak biasanya batas wajarnya sih kalau 5 kali. Kalau misalnya itu ya kayak magnet itu di rumah sakit. Kalau misalnya di lingkungan medis lapangan itu pakai yang ditempel. Oh, Yang kayak selang ya, ya. selang. Bukan selang, kabel. Itu ada jenis sendiri gitu ya. Kita udah aja di set aja kalau misalnya alat defibrillator lapangan. Kalau yang di rumah sakit bentuknya kayak setrika gitu. Ya benar kayak setrika. Seperti itu. Itu tentang bantuan hidup dasar. Ada lagi yang mau menanyakan tentang BHD dulu sebelum ke kasus yang lain? Udah, hidup lagi.
rumusnya. Keluhannya apa? Obat-obatan yang diminum apa? Kan kita nggak tahu bahwa dia itu punya medis atau trauma. Kalau misalnya medis berarti harus pakai obat-obatan pribadi. Contoh asma. Asma itu kita nggak asal kasih obat yang cocok atau apa. Biasanya kalau obat umum adalah salbutamol. Tapi kalau misalnya dia itu punya obat resep dokter, biasanya dipakai ya. Makanan dan minuman. Tanya makanan dan minumannya apa yang terakhir dimakan. Kali aja dia itu keracunan. Ya. Penyakit yang diderita tadi, alergi yang dialami. Kita juga nggak tahu bahwa dia itu alergi terhadap makanan atau apa. Ya, tumbuhan seperti apa. Dan kejadian sebelum kecelakaan. Biasanya kejadian itu kasus trauma, kecelakaan, tabrakan, benturan dan sebagainya. Yang mengakibatkan kehilangan kesadaran. Ini SOP-nya dipakai seluruh medis di dunia. Ada yang namanya kompak, kalau bahasa Inggrisnya adalah di translasi. Keluhan utama, obat-obatan, makanan minuman, penyakit, alergi, dan kejadian sebelum kecelakaan. Ini penanya yang lain, fokusnya lagi. Oke, kalau pengangkutan sepertinya nanti dari kesempatan ya soalnya lama. Kalau misalnya orang kecelakaan, kira-kira yang diangkut itu seperti apa? Kira-kira memindahkan korban dan pada darurat seperti apa? Coba di Dewa praktekkan. Waduh, takut salah sih Pak. Coba dulu aja. Yuk praktek yuk. Kira-kira Pak Ferry pengen tahu ini sekitar mahasiswa tahu nggak cara memindahkan korban? Ini dasar. Ini korban di jalan raya, mau dikasih disampingin. Kira-kira satu orang gimana caranya? Langsung diangkat tuh jangan yang panjang. Kira-kira nggak usah dari teorinya gimana kalau kamu? Ini kalau Kamu lu kata nggak ada di mana? yang ulang kan. Ya, kira-kira berat nggak? Kamu berat nggak? Berat Pak. Ternyata. Coba kembali. Ini, iya. Ternyata kalau misalnya kita lihat anak SD pingsan atau anak SMP pingsan, rata-rata guru gini ya. Oh, itu enak anak SD selalunya. Dia diginiin kira-kira efektif nggak? Berat. Belakang Pak. Belakang gimana? Tempelin. Oh, gini langsung. Wah ini. Katanya memang kayak dari duduk terus tiduran terus diangkat terus bawa. Oh itu ada kasus yang di bencananya juga kayak tsunami atau misalnya gempa, itu jaraknya jauh. Biasanya harus jarak jauh dari sini evakuasi ke sana. Kalau dekat cuma dari pinggir ke dari tengah jalan ke pinggir, itu caranya cuma gampang. Diseret Pak. Diseret. Oh diseret Pak. Seretnya tapi bukan kayak gini. Waduh. Oke, ini nih. Awalnya dulu. Ini nomoran kenapa sudah masih? Pita itu Pak. Apa? Penting. Kita. Sini maju duduknya maju duduknya di depan. Ini angkat. Oh, disimpan badannya. Ini lama saja ya. Disimpan badannya seperti ini, ditahan. Baru dilakukan penyeretan. Penyeretan itu pegangnya dari tangan. Nah, biasanya gitu Pak. Biar nggak berat Pak ya. iya. Nah, ini posisinya udah dulu. Enggak. Nyaman gini atau nyaman kayak tadi? Sama kalau ininya nyimpennya juga sama Meledak. Langsung ya Pak. Pas. Oke, logis nggak? Siapa? Kalau 2 orang, ada yang tahu nggak kalau 2 orang gimana? Pakai tandu. Pakai tandunya nggak ada. Pakai tangan. Oh contohin 2 korban 2 satu lagi. 2 lakukan seperti pakai yang tadi. Yang pertama. Ya pokoknya kamu ada di sana kan ini bermanfaat. Minimal kan tadi kita mikir harus pindahkan korban.
tidak hanya korban juga nggak tahu. Kayak tadi. Jam, wah. Gini kan Pak, Ya. posisinya itu gimana kamu? Iya, tangan lutut di bawah, lutut kanan bawah. Wah, Makanya ya. pas kayak Oh gini. gini ya. Terus masukkan Masukkan ke dalam belakang bahu. Oh ke sini. Nah, dorong. Dorong ke atas Pak. Nah, lalu sanggah. Nah, sanggahnya tidak mengenai. Nah, begini. Gini Pak. Nah, masukkan tangannya. Gimana Pak? Nah, ya, pegang. Gini Pak. Nah, kalau 2 orang, tinggal Kaki. kakinya dibuka. Aduh. Bukan seperti ini kayak bedong ya. Kayak bedong. Ya. Oke, yang ketiga angkat. Sedang. Cukup. Ya. 1, 2, 3. Ini udah jauh. Ya, Dengan naik angin. Aman-aman. Singaan. Kalau misalnya perempuan mau pakai rok, bisa dari pinggirnya ini. Mau dicobain lagi tuh Pak? Biasa, gampang aja. Ini aja, tinggal diangkat, ya diangkat. Kalau ada tanduk, tinggal tanduknya yang mendekati itu bukan orangnya yang ya itu tanduk. Kalian lihat mahasiswa itu di jurnal tanduknya di situ, korbannya di situ simulasi praktek, jadi si korban di atas. Dua-duaan berarti. Tanduknya ya. Kalau 3 orang bisa di dekat seperti ini. Pernah lihat kan? Coba. Ayo coba. Tapi Dewa jadi korban Dewa. Mau dicoba begini gitu? Nggak usah banget, bisa. Sekadar informasi. Paham tentang teknik pengamatan? Perempuan harus bisa juga ya. Tadi yang nanya alat hidup jantungnya di lapangan seperti apa? Ada kabel. Nah ini posisi tadi dengan JP. Ini posisi napas buatan. Jadi si mulutnya itu tutup. Aduh, kalau napas buatan coba. Nah ini tadi angkat dagu tekan dahi adalah awalnya atau urutannya. Karena ekor jadi dibuka dulu. Kalau misalnya dia itu takutnya ada cedera tulang belakang, itu dijauh transfer dari atas. Terus breathing support ditiup baru ditekan. Nah beda anak sama orang dewasa. Kalau anak itu 1 tangan aja, dalamnya juga cuman 3-4 cm. Kalau bayi itu 1,5. Kalau bayi ditekan itu malah mati nanti. Kenapa harus tahu ini? Bayi biasanya juga buat ibu-ibu ya, buat para wanita. Kalau misalnya ada yang bayinya tenggelam atau anaknya tenggelam, ini harus tahu. Jadi jangan ada anak yang tenggelam, apa digigit. Pernah lihat kan? Ya. Ada anak yang tenggelam, angkat kakinya digini-gini. Emang secara logika benar gravitasi air keluar. Tapi kan yang di trigger itu bukan hanya air yang ada di dalam, tapi jantung sama paru-parunya biar dan denyut kembali. Ya. Ini skemanya tadi udah. Sekarang kita masuk perdarahan dan shock. Pernah tahu nggak apa bedanya perdarahan sama pendarahan? Beda nggak? Perdarahan sama pendarahan? Beda. Bedanya apa? Kalau pendarahan mungkin kapan? Pendarahan. Kalau pendarahan? Yang muncul kayak gitu Pak. Ya. Perdarahan dan pendarahan. Kalau perdarahan terjadi akibatnya rusaknya bahan hidup. Oh, terima kasih. Oke. Di sini aja di depan. Nanti takutnya ada praktek lagi. Perdarahan adalah terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh bedah paksa
Kalau perdarahan itu tadi akibat budak paksa, benturan, tusukan, sayatan, itu namanya perdarahan. Kalau pendarahan itu akibat riwayat penyakit atau yang ada di dalam tubuh. Contoh pendarahan menstruasi itu pendarahan. Mimisan pendarahan. Jadi nanti kalau misalnya minimal kalau komunikasi teman-teman tentang kesehatan, Pak di sana ada orang yang telah pendarahan, pas dia cek adanya korban tabrak lari, itu bukan pendarahan, perdarahan. Ada perdarahan luar, ada perdarahan dalam. Kalau di luar berarti keluarnya darah. Kalau di dalam seperti benturan, lebam. Penanganannya beda atau sama? Kalau perdarahan luar, ditangani seperti apa ya? Tahan aliran darah. Ya ditutup dulu. Tutup atau diikat dulu. Diikat. Terus? Oke. Skemanya gini. Kalau misalkan perdarahan, yang jelas si darah itu kalau misalnya muncul harus ditutup atau harus berhenti dulu perdarahannya. Caranya gimana? Nah, caranya gini. Ditekan pada titik luka. Harus diangkat di atas jantung. Kenapa diangkat di atas jantung? Karena aliran darahnya di jantung. Ya, karena dapat. Jadi si jantung itu kan tugasnya memompa darah. Kalau misalnya diangkat itu si jantung itu bekerja lebih keras gitu ya. Jadi si darahnya itu akan sedikit yang keluar. Nah, tekan pada titik tekan. Tekan pada titik tekan itu maksudnya kalau misalnya perdarahan di sini, titik tekannya itu biasanya di sini. Ini atau perdarahannya di sini, titik tekannya di sini. Yang ngarah ke jantung aja. Kalau di paha, titik tekannya di sini. Ada titik tekan. Jadi biar si darah itu tidak muncul terus. Kenapa darah itu harus dihentikan pada saat terjadi kecelakaan atau luka? Bisa kehabisan darah, bukan? Ya. Kehabisan darah. Innalillahi yakinan. Meninggal. Banyak gini teman-teman, kabarnya miris. Saatnya kecelakaan keluar darah itu ditonton Video ya Pak. di video. Sampai di kebanyakan korban kecelakaan itu meninggal di rumah sakit. Itu bukan karena apa? Karena mereka itu kehabisan darah. Coba kalau misalnya ditutup darahnya supaya tidak ngalir terus, minimal dia itu bisa selamatin. Walaupun dia harus berlabu-labu dapat darah. Walaupun dia itu lemas atau apa, yang penting si darahnya itu ditutup. Itu logikanya. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan berdarah-darah, apalagi buntung, ya, itu harus dihentikan perdarahannya. Oh buntung, nah ini nih, pakai tourniquet. Jadi pakai bisa pakai kerudung, pakai shawl, diputarkan pakai pulpen. Jadi konsepnya kayak keran, ditutup. Ya. Tapi boleh nggak ditomekkan itu pada saat korban terpatok ular? Boleh nggak? Nggak. Nggak boleh karena nanti si jantungnya akan bekerja lebih cepat dan akibatnya si racunnya lebih cepat ke jantung. Dan itu mengakibatkan kematian. Paham? Tentang pendarahan luar? Kalau luka lecet mah dibersihin pakai air atau pakai NaCl, pakai kasa, pakai betadine, pakai kasa beres atau pakai plaster beres. Kalau perdarahannya hebat, ya ini dipakai tourniquet seperti itu. Paham nggak, Dewa? Paham. Kalau lebam, perdarahan di dalam harus gimanain? Lebam, kompres, masih trombofon. Tuh, dikompres. Ada namanya RICE. R-nya press istirahat, I-nya pakai S, kompres, C-nya ditekan, kompres, E-nya dielevasi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka futsal, gak usah dibalur kalau benturan, dibalur atau diurut. Kalau misalnya ini jangan, dikompres saja. Nanti juga kembali lagi seperti semula apa. Kompresnya pakai air es. Air es, IC, ice. Oh, ice.
RISCE. Rest. Garis gitu. Rest ya. Nasi. Rest istirahatkan. I-nya pakai S. C-nya dikompres. Kompresnya itu ditekan. E-nya itu dielevasi. Tinggikan di atas jari. Kalau patah tulang, nih patah tulang itu harus diimobilisasi. Nih, imobilisasi itu seperti ini. Jadi si tulangnya itu jangan sampai banyak tergerak, karena sedikit gerak aja itu sakitnya luar biasa. Ya. Kalau misalnya anak PMR, dulu ada yang anak PMR nggak? Ada. SMP diajarin kan pembidaya, pembalutan. Nah ini pakai alatnya ini. Kalau misalnya tangan ini seperti ini, ditempel ke jari, ditempel sama jari yang sehat. Kalau yang kaki, nah ini kaki diikat sama kaki yang sembuhnya. Jadi biar tidak banyak bergerak. Kalau terkilir seperti ini, dibebat. Kalau mungkin seperti ini. Nah, ada juga dislokasi. Nah, ini pergeseran sendi itu harus pakai pembalutan. Ada yang namanya strain, ada yang namanya spray. Kalau strain itu rusaknya jaringan sendi, ya. Kalau spray rusaknya jaringan otot. Beda. Kalau pas futsal hamstring itu jaringan otot. Itu caranya gimana? Penanganannya dikasih yang hangat. Ya. Kalau misalnya rice itu benturan, kalau misalnya otot itu dikasih minyak gosok, tapi jangan diurut. Kalau diurut itu makin lama proses penyembuhannya. Kalau misalkan ini, kalau sendi, strain itu diimobilisasi seperti ini, dibeban seperti ini. Ini yang sama. Ini rise, rest, ice, compression, elevation. Itu sih yang terakhir, kedaruratan medis. Apa aja sih kedaruratan medis yang teman-teman tahu? Adanya paparan panas, pingsan. Teman-teman kalau pingsan gimana ya? Boleh nggak? Secara logika orang pingsan dikasih es teh manis? Harusnya digimanain aku? Kan keadaannya panas Pak. Kita simpan ke tempat yang lebih redup. Tergantung pingsannya itu karena apa? Ada pingsan karena salatri. Ya, biasanya kalau misalnya pingsan karena salatri itu akibat bisa itu banyak kasusnya. Bisa karena paparan panas, paparan dingin, benturan, karena kekurangan oksigen. Itu bisa aja terjadi pingsan. Ya. Tapi kasus yang banyak umum terjadi adalah kekurangan oksigen ke otak. Karena fungsi darah itu adalah mengalirkan oksigen ke otak. Jadi kalau misalnya pingsan harusnya gimana? Ada satu orang yang jadi korban. Ada nggak? Dewa deh. Sini. Tapi pakai baju putih ya. Ini aja KM. KM ini bukan? Wakil itu mantan KM Andika Megantara. Bukan, sebelum balik. Kalau misalnya pingsan itu biasanya akibat kekurangan oksigen yang masuk ke otak. Teman-teman kalau misalnya sedang kegiatan ada yang pingsan, itu biasanya langkah pertama apa? Jadi kalau dipindahin dulu kan? Dipindahin dulu, kamu mungkin menolong di lokasi kejadian. Yang pertama adalah cek kesadaran. Kayak tadi, ada pingsannya itu ada yang pingsan parah, susah sadar, ada yang cuma hilang sadar ringan. Ini aja tadi sudah
sadar lagi. Kalau misalnya nggak ada sadar, cek respon, cek nadi dan nafas. Nadi dan nafas aman. Biasanya pas waktu cek kesadaran, kalau orang yang pura-pura pingsan, itu pupilnya itu bergerak-gerak. Itu menghindari cahaya. Alih upacara banyak Pak. Alih upacara atau pura-pura sakit karena dia dibentak keterima, bisa. Kayak KUKS. Dicek kesadarannya, dikasih sinar itu biasanya gerak-gerak. Tidak mau kontak mata dengan orang yang melakukan tindakan. Ternyata ini cuma kehilangan kesadaran aja, nafas aman, nadi aman, lalu buka jalan nafas. Buka jalan nafasnya itu gini, lalu yang mengikatnya itu dilonggarkan. Karena pingsan itu ada kemungkinan kekurangan oksigen ke otak. Darahnya tidak mengalir secara baik. Dibuka sepatu, dibuka sabuk, lalu ditinggikan kakinya diganjal segini. Kenapa? Ya, biar darah itu lebih cepat mengalir ke otak. Lalu tunggu sadar, kalau sadar dikasih ternyata. Kalau misalnya dia itu memang kekurangan gula, bisa pakai larutan oralin. Kalau panas panas, biasanya dehidrasi itu pakai oralin. Kita nggak pakai teh manis kalau di peri. Gitu ya. Karena dia itu berkeringat, karena kita nggak tahu dia itu punya penyakit gula atau enggak. Kalau dia diabetes gimana? Ya mati lah dikasih teh manis. Tentang pingsan yang mau ditanyakan? Bapak, kalau misalkan pingsan, apakah suka ada jual kesurupan deh? Nah, kita kaitan di medis nanti gimana definisi kesurupan di medisnya? Kesurupan, selain dari pingsan ada yang namanya histeria. Bukan wahana bukan ya. Histeria. Histeris. Histeris. Ya, histeria itu bukan nama judul lagu dari Muse. Jadi histeria itu adalah kondisi alam bawah sadar yang mendominasi tubuh. Ya, jadi gini, kita kaitannya dengan medis ya, bukan dengan hal yang supranatural. Histeria itu terjadi akibat yang pertama, kemungkinannya dia itu punya amarah yang ditahan, tiba-tiba ada pemicu meledak. Waktu. Dua, histeria. Histeria itu alam bawah sadar yang menguasai fisik dan akhirnya mengakibatkan ledakan kekuatan juga. Jadi orang histeria atau kesurupan itu jadi kuatnya, jadi bisa ngalungkan kursi gitu nya, asalnya bisa lemah gitu nya. Nah, caranya atau penanganannya gimana? Kira-kira gimana? Menjayasi ya? Ya Ustaz. Bener. Jadi histeria itu sebetulnya ada yang emang benar histeria, kasus yang terjadi biasanya anak SMA waktu malam-malam julid malam ya, kesurupan. Ada yang caper. Nah, yang piknik kan? Iya. Jadi caper biasanya kalau caper itu dia itu kalau laki-laki caper dia itu jadi jika keasupan mau gitu ya. Oh itu caper berarti ya. Biasanya kalau histeria itu dia seperti itu, dia itu menjerit dan memberontak secara ini ya, brutal gitu ya, dengan kesadaran. Kalau misalnya dia itu sampai ngomong bahasa Sunda seperti itu kalau misalnya emang bukan dari kesurupan beneran, dia itu caper. Cara penanganannya tinggal ditemenin aja, temenin, amankan di tempat yang jauh dari bahaya. Contoh dari sudut, dari batu, dari hal-hal yang berbahaya kan, sepatu kursi dan lain sebagainya. Dipegang aja. Kalau misalnya dia itu udah rendah sendirinya, dia itu berhenti sendiri. No penting tong diriung. Ya. Kalau diriung, kalau misalnya caper itu makin menjadi-jadi. Kalau misalnya dia itu histeria,
kalau misalnya digulung itu dapat membahayakan si orang lain, lingkungan atau diri sendiri. Yang penting dia itu dipegang, diamankan ke tempat yang aman, ditemanin aja. Nanti juga 5 menit 10 menit itu kalau tenaganya udah lemas, dia tenang sendiri. Baru boleh kasih minum. Boleh nggak didoain ya? Boleh kalau misalnya kita berdasarkan keyakinan masing-masing gitu ya. Tapi biasanya sih kalau misalnya orang yang kesurupan itu 20% yang terjadinya pada kasus histeria seperti itu. Bisa aja histeria itu dari satu orang nular ke yang lainnya, bisa aja. Ya, jadi histeria massal, trigger yang lainnya. Karena kondisi suasana, kondisi lingkungan yang mengakibatkan alam bawah sadarnya naik. Biasanya orang yang melamun, makanya yang melamun itu kita kalau dilatih pecinta alam jangan melamun itu biasanya itu bukan karena hal mistis yang lain sebagainya, dia alam bawah sadarnya tetap ditekan, yaitu masih sadar nggak melakukan hal-hal yang berbahaya. Perempuan itu kan menstruasi ya. Nah, aku pernah ngalamin waktu itu kan kalau aku tuh kalau menstruasi itu sakit banget. Aku pernah sampai pingsan waktu SMA gitu. Kayak kalau misalkan dipikir secara logika kan gak ada ngaruhnya juga gitu ya. Sakit sampai ke pingsan gitu, sakit perut gitu. Nah, itu tuh kayak kenapa sih Pak? Kayak bisa sampai pingsan gitu? Pingsan itu bisa di-trigger karena sakit luar biasa. Ada kasus pas waktu operasi itu kalau misalnya nggak dibius sakit luar biasa itu bisa mengakibatkan pingsan. Itu normal. Jadi otak meresponnya, kan otak itu melindungi diri sendiri ya. Karena sakit itu akan mengakibatkan sakit di otak itu meresponnya dengan menghilangkan kesadarannya. Itu hal yang normal. Tapi dengan catatan si rasa sakit itu bisa ditanggulangi. Kalau misalnya sakit sama haid itu kan bisa sendirinya ya sembuh gitu ya. Itu bukan sakit karena udah paksa gitu ya. Kalau misalnya sakitnya karena udah paksa atau kecelakaan, yaitu bisa pingsan, segera obatinya ya udah paksanya. Itu bukan karena pingsannya. Bisa aja sakit karena diputusin pacar juga, sesak napas bisa juga. Sampai pingsan bisa aja. Jadi pingsan itu akibat dari darahnya kurang ngalir ke otak. Bisa karena nangis, bisa karena sakit head dan lain sebagainya. Itu cara penanganannya gimana? Penanganannya adalah fokus kepada yang menyebabkan pingsan tadi. Kalau misalnya itu kepanasan, dikompres. Kalau kedinginan, diselimutin. Ya. Paham?